warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Sehat semuanya ya. Sehat semuanya ya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Alhamdulillah semuanya sehat. Itu adalah kita utama sebabnya ya. Kalau kita sehat, kita akan bisa menunaikan yaitu menuntut ilmu kewajiban kita yaitu talabul ilmi ya. Di sini Pak Guru ya akan menyampaikan materi melanjutkan yang kemarin yaitu pelajaran apa? Pelajaran apa? Tarikh atau sejarah Islam. Sejarah Islam itu bagi umat Islam itu sangat penting sekali, terutama sejarah para nabi. Itu mata sekali yaitu nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu semuanya generasi penerus harus mengetahui sejarah nabi kita. Sebabnya kehidupan Nabi Muhammad dari kecil sampai meninggal dunia itu bisa menjadi contoh umatnya. Beliau sejak kecil sudah dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Tutur beliau, tindakan beliau selalu benar. Memang kalau calon nabi itu maksum ya, dijaga oleh Allah ya, selalu benar tindakannya atau perkataannya. Yuk masuk mas, masuk duduk. Tuh, sini duduk. Nah. Jadi nabi kita yang nabi terakhir siapa namanya? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah bahwasanya ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, pas bareng ya, itu ada kejadian Raja Habsah memerintahkan Panglima Abroha untuk menghancurkan Ka'bah ya. Menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu yang menjaga Ka'bah itu adalah siapa? Kakek Nabi Muhammad yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Jadi dengan berkendaraan gajah, terus bertopi baja, berpakaian baja, dengan peralatan perang yang komplit, ada panah, ada tombak, juga ada pedang. Tameng perang juga membawa. Tidak ada yang berani orang yang menghalang. Kalau menghalangi pasti akan mati. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, jadi Mbak, Allah tidak mengizinkan, yaitu tingkah Abroha dengan bala tentaranya. Di saat itu juga Allah memerintahkan burung ababil ya, dengan membawa kerikil dari neraka, dijatuhkan ke semua bala tentara Abroha dan kawan-kawannya. Burung ababilnya banyak, bawa ke semuanya. Ya.
itu dijatuhkan dari atas sampai ke bawah, sampai ke gajahnya. Batu kerikil itu tembus. Nggak lama kemudian Abrohah dan bala tentaranya semuanya hancur jadi debu. Jadi manusia di dunia ini nggak ada yang kuat. Yang kuat adalah Allah. Allah maha kuat, maha besar, maha segala-galanya. Manusia itu ilmunya belum ada apa-apanya ya. Makanya tidak boleh sombong. Nah, pada saat itu tidak lama kemudian ada nabi yang terakhir lahir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, Nabi Muhammad lahir ke dunia ini ya sudah dalam keadaan yatim. Bapaknya meninggal dunia sewaktu ibunya mengandung 2 bulan di kandungan. Iya, yang bernama siapa bapaknya? Abdullah. Said Abdullah meninggal dunia saat ibu Aminah mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini sudah mempunyai 6 mukjizat atau keistimewaan, 6 keistimewaan ya saat Nabi Muhammad lahir ke dunia ini. Yang pertama apa? Yang pertama, sewaktu ibunya Ibu Siti Aminah mengandung selama 9 bulan ya, 9 bulan tidak merasakan sakit sama sekali. Hawanya senang, gembira, bahwasanya sudah mengetahui di dalam perjalanan akan lahir yaitu kekasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya sewaktu ibunya Ibu Siti Aminah melahirkan juga tidak merasakan sakit. Bayangkan ya, kalau orang biasa ya kadang-kadang pantangannya nyawa, sempat nafasnya habis ya, kurang tenaganya bisa meninggal. Tapi Ibu Siti Aminah tidak merasakan sakit. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, bidan jerong saiki dukun ya. Bidannya bukan sembarang bidan. Bidannya langsung dari surga ya. Bidannya langsung dari surga. Siapa? Yaitu Ibu Siti Maryam. Terus yang kedua siapa? Ibu Siti Asia, yaitu istrinya siapa? Istrinya Raja Fir'aun ya. Raja Namrud juga ada, tapi itu istrinya Raja Fir'aun ya. Jadi bidannya bukan sembarangan bidan, langsung dari surga. Itu kelebihan yang ketiga, keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat yaitu Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud.
juga sudah ditani. Wis sunat lahir sudah sunat. Terus dalam keadaan sujud. No. Itu yang keempat. Yang kelima, bintang-bintang, ya. Tahu bintang? Tahu. Bintang banyak sekali kok. Bintang-bintang di langit, ya. Semuanya pada pindah tempatnya waktu Nabi Muhammad lahir. Mungkin ya yang tadinya lurus dengan P4 pindah ke Jawa atau pindah ke Sarolangun. Itu bintang-bintang yang ada di langit semuanya pada pindah. Ini yang mengetahui orang-orang Yahudi. Konon kisahnya di kitab orang-orang Yahudi, kalau nanti di bintang-bintang pada pindah tempatnya berarti ada nabi yang terakhir lahir, yaitu nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo, bersemangat. Tepuk semangat. Namanya belajar harus semangat. Nakola mengatakan manjat gawajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Makanya kamu belajar harus yang sungguh-sungguh. Ben iso biar bisa biar mudeng ya. Sebabnya apa ya? Tolong ya, kalau belajar itu diperhatikan. Kalau ada guru yang menerangkan diperhatikan ya, saya. Dan selanjutnya Nabi Muhammad lahir ke dunia ini sudah dalam keadaan yatim. Itu nomor 5, yaitu apa? Bintang-bintang yang ada di langit semuanya pada pindah. Terus yang nomor 6, setan atau jin ya, yang tadinya bebas naik dari langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Setelah Nabi Muhammad lahir, setan dan jin tidak bisa naik ke langit lagi. Itu adalah sesuatu keistimewaan Nabi kita lahir. Ya. Pada saat itu dinamakan zaman jahiliyah. Orangnya pintar-pintar tapi akhlaknya bobrok. Akhlaknya pada rusak. Sebabnya apa? Sebabnya pada saat itu ya orang-orang hampir semuanya itu menyembah berhala, tidak mengenal adanya Allah, hanya orang-orang tertentu. Alhamdulillah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan mengembangkan ajaran agama apa? Agama Islam, semuanya laki-laki, perempuan di hadapan Allah sama, hanya yang membedakan ketakwaannya. Sebabnya apa? Sebelum Nabi lahir, pada zaman jahiliyah, orang kalau punya anak perempuan malu. Apalagi orang pemuka ya, tidak pemuka Quraisy atau pemuka Bani yang lain. Kalau punya anak perempuan sangat do isin,
Gue anak perempuan gue dan dua anak laki-laki seneng teman. Tolong dong. Kalau anak perempuan kata orang-orang Jawa dulu nggak iso opo-opo. Nek wong wedok pintere nangis, wong wedok gak iso gelut, wong wedok lemah iso nangis. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, sama laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama, hanya yang membedakan ketakwaan kita. Jadi Nabi Muhammad adalah perantaraan penyelamat semuanya. Ya, terutama kaum wanita ya. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini, yang pertama menyusui siapa? Ibunya. Konon adat orang Arab. Ya, orang Arab yang menyusui bayinya biasanya orang lain. Ibunya menyerahkan kepada siapa? Saibatul Aslamiyah. Saibatul Aslamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu wonge sing menentang ajaran Nabi Muhammad dengan terang-terang. Tapi pada saat itu Abu Lahab ngerti, ya dikasih tahu bahwa ponakannya lahir, langsung gembira. Juga langsung memerdekakan siapa tadi? Saibatul Aslamiyah untuk menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada hari Senin. Terus yang menyusui selanjutnya yaitu siapa? Halimatus Sa'diyah. Umur 4 tahun Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu siapa? Ibu Siti Aminah. Umur 6 tahun lalu diajak ziarah ke tempat ayahnya, yaitu di mana? Di Madinah. Ya. Ibu Nabi Muhammad terus dari kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib, ya. Terus beserta pembantu ayahnya Nabi Muhammad yang bernama siapa? Ummu Aiman pergi ziarah ke Madinah ke makom ayahnya Nabi Muhammad, yaitu siapa? Sayyid Abdullah. Itu setelah mendoakan terus kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan Ibu Siti Aminah jatuh sakit. Tidak lama kemudian lalu meninggal. Jadi kejadian itu ya di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah dan Mekah itu ada desa namanya desa apa? Abwa. Desa apa? Abwa. Setelah itu Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya umur 6 tahun, sudah dalam keadaan yatim piatu. Nah, habis itu yang masuk siapa? Sebelum
Bapaknya siapa? Kakeknya. Nama siapa kakeknya? Abdul Talib. Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib ini sangat sayang sekali. Sangat sayang sekali kepada siapa? Kepada cucunya itu Nabi Muhammad. Ya. Bahkan sayangnya melebihi daripada anak-anaknya. Itu umur 8 tahun juga kakeknya yang tercinta Abdul Muthalib meninggal dunia. Terus Nabi Muhammad ikut atau yang mengasuh lagi siapa? Pamannya. Namanya siapa pamannya? Abu Thalib. Siapa pamannya? Pamannya siapa? Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad saat itu umur 8 tahun. Dan saat itu Nabi Muhammad sudah mandiri bekerja mengembala kambing, punya saudagar orang Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad diajak belajar berdagang di daerah atau negeri Syam. Apa? Ke negeri mana? Negeri mana? Negeri Syam. Ya. Berdagang dengan pamannya. Kejadian yang aneh sangat banyak sekali. Kejadian yang aneh sangat banyak sekali. Nabi Muhammad beserta pamannya pergi ke negeri Syam pada siang hari. Awan selalu menyertainya di atas ya. Jadi nggak kepanasan. Bahkan kalau lewat ada pepohonan mengkau dia mentiur sujud kepada Nabi Muhammad. Itu tanda-tandanya yaitu akan menjadi nabi. Tanda-tandanya sudah banyak sekali ya. Dari kecil sudah dijuluki Al-Amin. Semuanya orang pada kagum akan tingkah lakunya, akan perkataannya selalu benar. Di tengah perjalanan bertemu dengan pendeta siapa namanya? Pendeta Bahiro memanggil paman Nabi Muhammad bahwasanya anak yang bersama kamu itu adalah calon nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tertera di dalam kitab Injil ya. Oleh sebab itu wahai Abu Thalib, janganlah kamu teruskan perjalanannya. Soalnya kamu meneruskan akan membahayakan anak ini. Oleh sebab itu wahai Abu Thalib, jagalah keselamatan anak ini dan bergegaslah pulang wahai Abu Thalib. Akhirnya paman Nabi Muhammad bergegas pulang. Umur 25 tahun Nabi Muhammad berdagang lagi membawa dagangannya siapa? Janda kaya raya yang bernama siapa? Ibu Siti Khotijah ya. Selama dua bulan lalu Nabi Muhammad dilamar oleh Ibu Siti Khotijah. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan Ibu Siti Khotijah umur berapa? Umur 25. Sedangkan Ibu Siti Khotijah umur berapa? Umur 40 ya. Terus umur
Umur 35 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi hakim. Dan umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Terus umur 63 tahun Nabi Muhammad wafat atau meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa terkecuali dua perkara. Kalau seandainya kamu ingin selamat, peganglah dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnahul Al-Quran dan hadis. Itu kisah singkat tentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang Pak Guru akan memberi pertanyaan ya. Jawab ya. Kalau bisa menjawab berarti memperhatikan. Berarti kalau nggak bisa menjawab berarti tidak memperhatikan ya. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Enam. Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya umur berapa bulan di kandungan? 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. Kafa, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Aku bapakmu ya. Saya Putra, siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Siapa? Ibu Siti Amin. Siti Aminah. Azab. Nabi Muhammad menikah umur berapa? 40. Iya, umur berapa? Azab. Azab. 25 apa? 25 tahun. Kakak Gibran. Sedangkan Ibu Siti Khadijah umur berapa tahun? Ibu Siti Khadijah 40 tahun. 40 tahun. Aska. Siapakah nama paman Nabi Muhammad? Paman Nabi Muhammad. Tolong ya singkat jadi berjawab ya. Siapa? Pamannya? Ambilnya enggak usah. Ya. Oh, pamannya ada, Pak. Ya. Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Kalau kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, kalau pamannya Abu Thalib, kalau kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Tapi nanti Nabi Muhammad diajak berdagang yang pertama kali oleh siapa? Pamannya Abu Thalib. Di tengah perjalanan bertemu dengan pendeta. Seorang pendeta namanya siapa? Pendeta itu. Pendetanya siapa namanya? Siapa Yoga? Maesaro itu. Maesaro pembantunya Ibu Siti Khadijah. Siapa pendeta siapa? Bukan pendeta Puji, bukan. Zero. Siapa? Zero.
berdagang dengan Nabi Muhammad. Nah, sekarang bersama-sama ya. So, halo apa? Beri pertanyaan, siapa yang bisa langsung ngatur ya. Oke. Nabi Muhammad Aku ada duit ya, Bang. berdagang yang kedua kalinya ditemani oleh siapa? Paman. Paman akhirnya. Yang kedua kalinya ditemani oleh siapa? Istrinya. Bukan. Pamannya. Amina. Pembantu dari Ibu Siti Khadijah siapa sih mau? Sarah. Main. Cerita singkat tentang Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengetahui dan harus paham atas cerita kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Nabi kita semoga kita semuanya tergolong tempatnya dalam